Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Julfa Fadilah, kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan isi kandungan Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Dalam Quran Surat Luqman ayat 13-14 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah kembalimu." Dalam Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14, memiliki isi kandungan. Yang pertama yaitu orang tua diwajibkan untuk memberikan ajaran agama kepada anaknya sejak usia dini. Nah, ajaran agama yang pertama kali harus orang tua ajarkan kepada anaknya yaitu ajaran tauhid atau keimanan. Seperti contohnya, orang tua harus mengajarkan anaknya berdoa sebelum makan, berdoa setelah makan, dan lain sebagainya. Dalam Quran Surah Luqman ayat 13-14 juga dijelaskan bahwa kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terlebih kepada ibu. Nah, selanjutnya, kita pun tidak boleh menyekutukan Allah, karena hal tersebut merupakan perbuatan syirik. Dan syirik adalah dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dapat dimaafkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, sisi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah kepada selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, kerabatmu, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada sesama, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Nah, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 memiliki isi kandungan yaitu ikrar Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, isi perjanjiannya yang pertama yaitu larangan untuk beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita umat manusia memang sudah diwajibkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kepada yang lainnya. Dan yang kedua yaitu perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin. Nah, seperti halnya isi kandungan Quran Surat Luqman ayat 13-14, di mana kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terlebih kepada ibu. Kita pun diwajibkan untuk berbuat baik kepada kerabat. Nah, kerabat di sini tidak hanya keluarga kita saja, tapi juga para tetangga kita. Nah, kita pun diwajibkan untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim di sini merupakan anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua. Nah, yang terakhir yaitu berbuat baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin di sini merupakan orang-orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kehidupannya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, perintah untuk bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Nah, jika kita bertutur kata yang baik kepada sesama kita maupun kepada yang lebih tua dari kita, maka mereka pun akan segan kepada kita. Jika kita berbicara baik-baik, kita berbicara sopan, santun kepada sesama kita, sama kita dan yang lebih tua dari kita, maka mereka pun akan menghargai kita, menghormati kita, segan terhadap kita. Dan sebaliknya, jika kita berbicara asal, berbicara belak-belakan, berbicara kasar kepada sesama maupun kepada yang lebih tua, maka mereka pun akan tidak suka kepada kita. Bisa jadi mereka akan membenci kita. Pandangan mereka kepada kita akan jelek. Nah, makanya jika kita ingin dihargai, maka kita pun harus terlebih dahulu menghargai orang lain. Terlebih dalam hal ucapan, lisan.
Nah, selanjutnya yaitu perintah untuk menunaikan zakat dan mendirikan sholat. Nah, kedua hal tersebut merupakan hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Karena kedua hal tersebut merupakan rukun Islam yang kedua dan juga yang ketiga. Nah, kita diwajibkan untuk mendirikan sholat. Jika kita tidak mendirikan sholat, kita melalaikannya, kita melewati waktu sholat dan lainnya, maka kita pun akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Dan ketika kita berzakat, kita pun tidak hanya membersihkan harta-harta kita, tapi kita pun dapat membantu sesama. Kita pun dapat membantu fakir-fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, untuk para pelajar seperti kita, yang diwajibkan yaitu membayar zakat fitrah yang biasanya ada ketika bulan Ramadan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.